wahdahu, cintaku, takutku, harapanku, pasrahku, ketergantunganku, wahdahu, hanya kepada dia. Maka milik Allah semua kekuasaan dan kerajaan serta semua kepemilikan. Wahai saya, jangan sampai saya menuhankan hawa nafsu saya sehingga saya mencintai makhluk melebihi Allah. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ustaz. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Sadaqallahul adzim. Terjemahan Tuan Ahsan. Surah An-Nisa ayat 168. Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur dan menganiaya diri sendiri, itu Allah tidak akan ampunkan mereka dan tidak akan tunjukkan bagi mereka satu jalan. Terima kasih, Ustaz. Jadi orang-orang kafir yang menganiaya diri sendiri dan juga orang lain, itu adalah mengikuti setan dan tentunya jauh dari petunjuk Allah. Dengan demikian, orang-orang tersebut tidak akan memperoleh ampunan dari Allah. Begitu, Ustaz. Surah An-Nisa ayat 168. Sesungguhnya orang-orang yang telah kufur dan menganiaya diri sendiri, itu Allah tidak akan ampunkan mereka dan tidak akan tunjukkan bagi mereka satu jalan. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Kita dengarkan juga terjemahan dari Buya Mahmud Yunus, dibaca oleh Bu Tirta Santi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan Surat An-Nisa ayat 168, Tuan Mahmud Yunus. Sesungguhnya orang-orang kafir dan aniaya, tidaklah Allah mengampuni mereka dan tidak pula menunjuki mereka ke jalan kebenaran. Demikian, Ustaz. Baik. Kita ke Tengku, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Siapa nih? Zulnisa. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan Surat An-Nisa ayat 168. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menzalimi diri sendiri, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Allah juga tidak akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Sekian, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terjemah dan tafsir surah An-Nisa ayat 168 menurut Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir dan telah menganiaya, tidaklah Allah akan mengampuni mereka, dan tidaklah Dia akan menunjuki mereka suatu jalan pun. Mereka telah kufur, jiwa mereka telah terpesong dari jalan Allah ke jalan setan. Setelah itu, mereka pun aniaya pula kepada orang lain. Entah memakan riba, setelah itu mereka pun aniaya pula kepada orang lain. Entah memakan riba ataupun mengambil harta orang dengan jalan yang tidak halal, maka tidaklah Allah akan memberi ampun mereka. Kalau dalam ayat 167 dikatakan mereka telah tersesat jauh sekali, mungkin ada juga harapan buat surut pada kebenaran. Namun kalau kufur telah diikuti lagi dengan aniaya, payahlah mereka akan mendapat ampunan dari Allah, terutama karena rintihan dari orang telah aniaya itu, sebagaimana pernah diingatkan Rasulullah dalam hadis yang sahih. Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. Assalamualaikum. Ittaqu da'watal madlumi fa'innahu ittaqu, pernah diingatkan Rasulullah dalam hadis yang sahih. Ittaqu da'watal madlumi fa'innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu akan doa orang yang dianiaya, karena sesungguhnya tidaklah ada antaranya dengan Allah suatu dinding pun. Jalan tidak akan ditunjukkan lagi kepada mereka. Itu Ustadz tafsir Buya Hamka. Baik. Ya, ada dua berarti kan? Secara ideologi, Ya. dan yang kedua secara etis gitu ya. Betul. Secara etis tadi. Ya tetap konsep dasarnya kan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu konsep dasarnya. Kemudian bingkai utamanya ya dakwah, bingkainya. Nah, untuk teknisnya secara ideologi, maka sebarkanlah selalu dakwah tauhid, itu nomor satu. Disinilah kita tuh harus betul-betul menghayati mana la ilaha illallah gitu. Jadi sampai pada tingkatan begini loh. La ilah. Wahai saya, jangan sampai saya menuhankan hawa nafsu saya, sehingga saya mencintai makhluk melebihi Allah, sehingga saya lebih takut kepada makhluk melebihi Allah. Ini hawa nafsu nih. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jangan sampai jadikan hawa nafsu sebagai sesembahan. La ilah. Apakah dari sisi cinta yang gampang nih ya, saya bikin kategori-kategori yang nampak dulu. Takut, harap, pasrah, ya, bergantung, kecuali hanya kepada Allah. Itu tuh akidah. Wahdahu, cintaku, takutku, harapanku, pasrahku, ketergantunganku, wahdahu, hanya kepada Dia. La syarikalah. Tidak boleh ada yang bersamanya. Berserikat dalam cintaku, takutku, harapku, pasrahku, dan ketergantunganku bersama Dia.
Tidak ada. Nah, untuk memperkuat biasanya, karena ini yang menjadi penghalang tauhid itu, atau penyebab musyrik itu dalam kehidupan sehari-hari adalah kekuasaan dan kepemilikan. Karenanya lahul mulk. Apa juga yang membuat orang itu musyrik dan kufur? Walahul hamd. Ujian, popularitas politik, itu udah menjadi Tuhan. Kekuasaan, popularitas, pujian, itu ukuran sebuah kemuliaan itu. Maka milik Allah semua kekuasaan dan kerajaan serta semua kepemilikan. Wahai aku, hanya itu yang harus kupegang. Dan milik Allah pula semua puja dan puji. Ya, makanya kita harus sering-sering menghinakan diri di hadapan Allah dengan kalimat ini. Ya, merendahkan diri. Dan semua manusia tidak ada yang mulia. Lahul mulk, walahul hamd. Apalagi yang membuat manusia musyrik biasanya. Ingin tetap hidup dan takut mati, makanya yuhyi wa yumitu. Ini membuat orang tuh terpelantal dari tauhid itu karena takut tidak bertahan hidup, juga takut mati. Ya, demi bertahan hidup. Makanya kalau ada Islam, hidup Jokowi gitu kan. Kalau kita enggak. Kalau kita enggak gitu. Walaupun itu boleh-boleh aja, yel-yel, namanya juga yel-yel gitu kan. Ya enggak, hidup Indonesia. Kemarin misalnya lawan mana gitu. Tapi itu tuh yang membuat sebetulnya kata-kata yang membuat orang terpelanting dari tauhid. Makanya yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah. Bahkan kalau perlu wahuwa hayyun, dialah yang maha hidup, sumber semua yang hidup. La yamut, tidak pernah mati selamanya, kan nggak ada kan yang seperti itu kan. Itu semakin kuat tuh cinta kita, harap kita, takut kita, pasrah kita, ketergantungan kita hanya kepada yang maha hidup dan tidak pernah mati mengurus kita, betul nggak? Biyadihil khair, di dalam genggamannya semua kebaikan yang kita butuhkan, yang kita inginkan, yang kita cari, yang kita harapkan, semua ada di genggaman. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Gimana? Kenyang nggak dadanya dengan ungkapan saya tadi itu? Masya Allah. Benar, Merinding. Ya, dadanya Bu Syifa. Ya. Ya. Diisi oleh kalimat itu. Inilah kalimat Bu yang menghancurkan semua mantra. Misalnya dalam politik, udah nggak usah ngelawan dia itu duitnya nggak berseri, Ustadz, gitu ya. Udahlah nggak usah mencoba-coba bersaing dengan bisnis dia itu yang paling berkuasa di negeri ini. Itu kan kalimat-kalimat ya. Iya, lemahkan. Nggak mungkin lah kita bisa ngelawan Amerika, lawan Cina, udahlah kita jadi proksinya dia aja. Kalimat-kalimat itu tuh nggak boleh ada sebetulnya. Apalagi takut. Udahlah tuh, kita ini cuma uang cilik, kita ini bisa apa, sudahlah. Nggak boleh. Makanya boleh kali satu hari, ya, ambil tisu, ya, kemudian tulis di kertas. Ya. Apa misalnya? Takut, cinta, harap, pasrah, bergantung, melebihi kepada Allah, tulis, buang ke tempat sampah, plek gitu. Nah, buang kalimat itu di dalam jiwamu supaya nempel. Supaya anak kita bilang, ayahku, ibuku sudah membuang kalimat itu ke tempat sampah dan tidak boleh ada dalam kamus jiwaku. Nah, gitu kira-kira. Anunya ya.
untuk memperkuat pendidikan itu. Ya, dari saya sebagai penutupnya, tahu nggak, ada manusia yang tidak hanya menolak kebenaran, tapi juga membungkamnya. Orang ini tidak akan diberi jalan kembali oleh Allah. Kenapa? Karena mereka bukan hanya kafir, tapi juga zalim. Bukan hanya menyesatkan diri sendiri, tapi juga menyesatkan orang lain. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqan. Nggak akan diampuni dan tertutup akses mendapatkan hidayah. Sayangnya kita sering khawatir tak mendapat ampunan. Tapi sebetulnya ada yang lebih mengerikan dari itu. Apa itu? Saat kita tak lagi layak diberi petunjuk karena hati kita sendiri yang menolaknya. Apa harus kita lakukan hari ini? Jadi jangan hanya takut neraka, tapi takutlah kehilangan jalan ke surga. Buka hati kita sebelum semua jalan tertutup. Wallahu a'lam bishawab.